Iya Pak, apalagi ada anak-anak turun itu main itu karate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SDN 14 Pontianak Utara. Perkenalkan, nama saya Ari Kusdianto selaku Kepala Sekolah. Pada kesempatan kali ini dalam rangka mengikuti apresiasi GTK tahun 2023, saya ingin berbagi praktik baik dalam upaya penumbuhan karakter siswa-siswi SDN 14 Pontianak Utara melalui program Ibu Lisa. Berdasarkan hasil identifikasi rapor pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa pencapaian indikator karakter SDN 14 Pontianak Utara berada pada level sedang, bahkan menurun dari tahun sebelumnya, di mana capaian ini mempunyai arti bahwa kecenderungan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila masih perlu peningkatan karena belum tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mempelajari akar masalah pada rapor pendidikan, ditemukan bahwa perbaikan dan refleksi pembelajaran guru masih dalam kategori merah atau kurang, serta kualitas pembelajaran yang berada pada kategori sedang. Hal ini selaras dengan hasil supervisi akademik yang saya lakukan. Saya menemukan belum optimalnya guru dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berangkat dari permasalahan tersebut, untuk meningkatkan penumbuhan karakter peserta didik di SDN 14 Pontianak Utara, saya menerapkan program Ibu Lisa, di mana Ibu Lisa ini merupakan akronim dari intrakurikuler, budaya positif, dan lingkungan sekolah. Dalam melakukan program ini, ada beberapa tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, masih rendahnya motivasi guru untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Yang kedua, masih terbiasanya guru untuk mengajar berdasarkan buku. Yang ketiga, sempitnya lahan sekolah sehingga memberikan saya tantangan bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Yang keempat, keberagaman peserta didik berdasarkan suku, agama, dan ras yang bisa menimbulkan kasus bullying baik secara verbal dan non-verbal. Berikut ini adalah paparan bagaimana dalam melakukan aksi menumbuhkan karakter peserta didik. Yang pertama, melalui program intrakurikuler. Saya melakukan strategi dengan idola baru. Idola baru merupakan akronim dari identifikasi, dampingi, observasi, lakukan aksi, bagikan, refleksi, dan umpan balik. Pada tahapan identifikasi, saya melakukan pemetaan kebutuhan dan kompetensi guru melalui penilaian diri yang dibagikan melalui G-Form. Berdasarkan hasil identifikasi, banyak guru beranggapan bahwa RPP hanya sebagai pelengkap administrasi dan masih jarangnya guru menggunakan media pembelajaran di kelas. Langkah yang kedua yaitu dampingi. Berdasarkan hasil pemetaan tadi, saya coba melakukan pendampingan peningkatan kompetensi diri guru baik secara luring maupun daring melalui PMM. Yang ketiga, saya melakukan langkah observasi, melakukan pengamatan terhadap implementasi dari pengembangan diri guru, sehingga kompetensi pembelajaran di kelas menjadi meningkat. Yang keempat, lakukan aksi. Di sini semua guru diarahkan untuk senantiasa merasa senang dengan melakukan pembelajaran yang didasari dengan perancangan atau perencanaan. Yang kelima, bagikan. Pada tahapan ini, guru yang sudah melakukan praktik baik untuk membagikan ke rekan sejawatnya
atas pengalaman yang didapat di kelasnya. Kemudian refleksi. Secara bersama-sama guru melakukan refleksi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Yang terakhir adalah umpan balik. Dalam melakukan umpan balik, guru saling memberikan penguatan atas kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan di kelas. Program yang kedua yaitu penumbuhan karakter melalui budaya positif. Dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, saya melakukan strategi ajaib yang merupakan akronim dari ajarkan, implementasikan, budayakan. Pada tahapan ajarkan, saya bersama orang tua dan stakeholder sekolah merancang program-program yang berpihak pada murid, seperti program religius, program sosial, program literasi, dan program nasionalis. Yang kedua, implementasikan. Pada tahapan ini, pelaksanaan program-program penumbuhan karakter dari hal-hal yang sederhana dan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahap ketiga, budayakan. Penumbuhan karakter secara konsisten, mendapatkan pengawasan dan kontrol dari pihak guru maupun sekolah. Sehingga penumbuhan karakter ini membudaya dan tertanam dalam keteladanan guru dan kepribadian murid. Langkah ketiga, penumbuhan karakter melalui lingkungan sekolah dengan strategi menciptakan lingkungan sekolah yang beriman. Iman merupakan akronim dari inklusif, menyenangkan, aman, dan nyaman. Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, kami memberikan pelayanan yang sama terhadap peserta didik reguler, disabilitas, dan berkebutuhan khusus. Kami juga menjalin kerjasama dengan lembaga LDAC Kota Pontianak. Kami juga memberikan pelayanan pendampingan individu terhadap peserta didik yang mempunyai keterlambatan dalam membaca maupun menulis. Guna menciptakan rasa senang pada peserta didik, kami memberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan minatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, karate, dan pantomim. Sedangkan kegiatan pengembangan bakat yang lain adalah program Juse Juba, program Dongeng Pagi. Guna menciptakan rasa aman bagi seluruh warga sekolah, kami memastikan seluruh gedung sekolah dalam keadaan baik. Memastikan makanan yang disajikan di kantin adalah makanan sehat, serta membuat program wajib bekal air putih dan wajib makan buah di sekolah. Sedangkan untuk menciptakan rasa aman secara non-fisik, kami melakukan sosialisasi program anti-bullying melalui poster serta mengundang beberapa pihak yang berkompeten untuk melakukan sosialisasi anti-bullying terhadap peserta didik dan orang tua. Guna menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak untuk melakukan aktivitas belajar, kami menggandeng orang tua untuk menciptakan lingkungan kelas yang indah, menjaga kebersihan lingkungan kelas dengan melalui pembagian regu piket, serta mengoptimalkan peran guru beserta penjaga kebersihan di sekolah. Saya merasa program praktik baik ini sangat baik untuk dibagikan karena mempunyai dampak yang besar. Dampak yang saya rasakan yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan guru semakin kreatif dan inovatif. Terlihat dari guru yang sudah mulai sering melakukan pembelajaran berdasarkan RPP dan menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, semakin meningkatnya karakter murid. Ini terlihat dari sedikitnya murid yang datang terlambat, tidak berpakaian rapi, serta jarang sekali adanya aksi bullying. Yang ketiga, terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Alhamdulillah, setelah saya belajar secara mandiri di PMM dan saya mendapatkan pelatihan dengan kepala sekolah, saya dapat melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada anak atau peserta didik yang dapat menyenangkan dan kreatif dan inovatif yang saya lakukan. Terima kasih. Alhamdulillah, selama 2 tahun anak saya sekolah di sini. Sekarang ada kemajuan. Semenjak Bapak sekolah yang menangani ini, alhamdulillah lingkungan dan juga pembelajaran dan juga semua aktivitas anak sekolah di sini
Nabila Lutfi. Saya sekarang senang untuk belajar karena di kelas ibu saya membawa barang yang untuk belajar. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan di SDN 14 Pontianak Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.